Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziana Sabila dari jurusan Pendidikan Fisika kelas A 2019 dengan NIM 2280190026. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang hukum Kepler. Nah, apa sih hukum Kepler? Kenapa ada hukum Kepler? Terus hukum Kepler ada apa aja, rumus-rumus hukum Kepler, dan bagaimana sih cara menyelesaikan hukum Kepler dan penerapannya di dunia ini. Nah, yang pertama kita cari tahu dulu nih, kenapa bisa ada hukum Kepler. Nah, teman-teman, sebelumnya saya akan menampilkan PowerPoint yang sudah saya buat. Di PowerPoint-nya yaitu ada Johannes Kepler. Nah, beliau ini adalah seorang matematikawan dan astronom asal Jerman. Sebelum ia mengemukakan tentang hukum Kepler, yaitu hukumnya tentang gerak planet mengelilingi matahari. Jadi hukum Kepler itu adalah gerak planet mengelilingi matahari. Ingat ya, hukum Kepler adalah gerak planet mengelilingi matahari. Manusia zaman dahulu menganut paham geosentris, yaitu mereka menganggap bahwa pusat dari planet adalah bumi. Jadi matahari itu mengelilingi bumi, planet-planet lain itu juga mengelilingi bumi, bukan bumi dan planet-planet lain mengelilingi matahari. Terus beliau nih, Johannes Kepler, punya pemikiran nih, kalau misalkan yang bergerak tuh matahari atau planet-planetnya. Lalu beliau mengeluarkan si hukum Kepler ini, yaitu gerak planet yang mengelilingi matahari. Jadi matahari sebagai pusat tata surya dan planet-planet mengelilingi matahari. Seperti itu, bisa teman-teman lihat. Terus hukum Kepler ini terdiri atas 3, yaitu hukum Kepler 1, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Apa sih perbedaannya? Nah, yang pertama, hukum 1 Kepler. Bisa teman-teman lihat di PowerPoint bahwa hukum 1 Kepler bunyinya seperti ini. Setiap planet yang bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu titik fokus elips. Bisa kita lihat kan, di sini ada lintasannya elips, ya kan? Lintasannya elips, lalu ada yang kuning itu planet, dan ada 2 titik fokus F2 dan F1 itu sebagai titik fokus matahari, yang dimana nanti matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Dan ada 2 titik, teman-teman, ada titik aphelion dan titik perihelion. Terus apa sih bedanya titik aphelion dan titik perihelion? Titik perihelion berarti planet itu ada pada jarak terdekat dari matahari, itu letaknya ada di sebelah kanan F2 atau titik fokusnya matahari. Lalu yang titik aphelion itu planet berada pada jarak terjauh dari matahari, yaitu di titik di sebelah kiri titik F1, seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar ini. Selanjutnya, teman-teman, bentuk elips orbit ditentukan oleh nilai eksentrisitas, di mana yang berkisar antara 0 dan 1, atau bisa ditulisnya tuh seperti ini, itu 0 kurang dari eksentrisitas, atau lambang E gitu, kurang dari 1, yaitu semakin kecil nilai eksentrisitasnya atau mendekati 0, maka orbit akan berbentuk seperti lingkaran dengan matahari berada di tengahnya. Nah, jika nilai eksentrisitasnya mendekati 1, maka orbit akan memanjang dan tipis. Lalu selanjutnya ada hukum 2 Kepler. Nah, hukum 2 Kepler ini berbunyi seperti ini. Setiap planet bergerak sehingga suatu garis hayal yang ditarik dari matahari ke planet mencakup luas dan daerah yang sama. Bisa teman-teman lihat nih, ada di gambar yang ada potongan warna biru, warna pink, terus ada garis-garis ini gitu kan. Nah, planet akan bergerak lebih cepat ketika berada dekat dengan matahari, kemudian akan bergerak lebih lambat ketika bergerak jauh dari matahari. Nah, luasan area yang berwarna biru nih, teman-teman, nilainya konstan dimanapun planet berada pada orbitnya, diukur berdasarkan interval waktu yang sama, seperti itu. Lalu yang terakhir ada hukum 3 Kepler. Nah, hukum 3 Kepler ini, kuadrat periode planet mengitari matahari itu sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dengan matahari, atau yang biasa kita tulis dengan rumus seperti ini. T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3.
Nah, jadi terus teman-teman, apa sih pengaplikasian hukum Kepler ya di dunia ini, di alam semesta ini? Ya, yang paling gampang adalah planet, ya kan? Itu paling mudah untuk kita lihat gitu. Terus untuk praktikum dari hukum Kepler ini teman-teman bisa coba di rumah. Sekarang tugas dari teman-teman adalah teman-teman membuat kelompok, yaitu terdiri atas 6 kelompok dan masing-masing kelompok minimal 4 orang. Jadi disesuaikan aja dengan murid yang ada di sini. Jadi ingat, masing-masing kelompok minimal terdiri atas 6 orang. Jadi tugas teman-teman adalah teman-teman cari tahu demo tentang hukum Kepler, lalu teman-teman mempraktikkan dan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, tugas tersebut boleh divideokan dan hasilnya dipresentasikan dan kita bisa mendiskusikannya beramai-ramai. Namun sebelum itu, teman-teman, mari kita lihat ke teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat waktu yang diperlukan oleh bumi untuk mengelilingi matahari yaitu 1 tahun, dan jarak rata-rata antara bumi dengan pusat tata suryanya yaitu 1,5 kali 10 pangkat 11 M. Bila diketahui ternyata periode orbit planet Venus adalah 0,615 tahun, berapa jarak antara matahari dengan Venus? Nah, caranya teman-teman, itu kita tulis dulu nih, diketahui periode bumi atau TB sama dengan 1 tahun. Nah, jarak matahari ke bumi yaitu RM dikurang B 1,5 kali 10 pangkat 11 M. Dengan periode Venus yaitu TV 0,615 tahun. Yang ditanyakan apa sih? Kita lihat lagi di soal nih. Yang ditanyakan berapa jarak antara matahari dengan Venus, yaitu RM min V. Jadi kita pakai rumus yang tadi, TB pangkat 2 per RM min B pangkat 3 sama dengan T2 per RM min V pangkat 3. Nah, RM min V pangkat 3 sama dengan, kita masukin lagi teman-teman yang tadi, jarak matahari ke bumi atau RM min B nya 1,5 kali 10 pangkat 11 pangkat 3 dikali 0,615 pangkat 2 per 1 pangkat 2. 0,615 itu tadi periode Venus. Terus RM min V sama dengan akar kubik 1,28 kali 10 pangkat 33. Nah, RM min V nya jadinya 1084 kali 10 pangkat 11 M, yaitu dengan menggunakan hukum Kepler 3. Ini rumus dari hukum Kepler 3 yang tadi, didapat bahwa jarak antara matahari dan planet Venus adalah 1,084 kali 10 pangkat 11 M, yaitu lebih dekat daripada bumi. Nah, teman-teman bisa mengerjakan soal-soal yang di sini juga sebagai latihan 1-5 dibarengi dengan hasil dari praktikumnya. Jadi seperti itu teman-teman untuk penjelasan hukum Kepler. Semoga penjelasannya lebih jelas dari yang kemarin. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.